yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut berdiskusi pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelum kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, kita dengar terlebih dahulu beberapa sambutan dari Direktur Syekh Zainuddin Institute kepada Ustaz Badrul Jihad. Kami persilahkan. Sebelumnya selamat bergabung kami ucapkan kepada Kak Liana Sahara ini juga. Langsung saja Ustaz Badrul. Oh, langsung nih. Sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya hormati, materi pertama kita, Habiratun Konsolehah, benar ya? Sebagai koordinator Himawati pimpinan cabang Himah Mataram. Juga yang saya hormati teman saya, Baihurni Hayati yang belum masuk ya. Ya sekarang, insya Allah nanti akan semoga sebagai beliau PJ Majelis Himawati NW Lombok Timur. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tema terkait isu gender ya, dan bagaimana nanti Himawati ini akan ikut nimbrung dalam isu-isu terkait kesetaraan gender ini. Ini adalah acara yang, ini part 2 ya dari acara yang kemarin. Cuma kemarin itu kan kita mengundang teman-teman dari Himawati NWDI, nah, teman Himawati ini buat membahas tema yang sama terkait peran Himawati dalam mengetengahkan isu gender. Nah, nanti kami harapkan ini kita akan mendapatkan insight-insight yang bermanfaat, juga mungkin program-program yang ada di tiap cabang di Lombok Timur atau di Mataram terkait pemberdayaan perempuan, terkait kajian-kajian keperempuanan dan seterusnya. Kami mengharapkan dengan adanya acara ini nanti akan berefek tidaknya pada dua hal. Satu, misalnya akan berefek pada program-program teman-teman sekalian, mungkin program-program keperempuanan nanti di cabang Himawati NW di manapun itu akan lebih aktif gitu. Ada acara-acara atau kajian-kajian keperempuanan ngebahas isu-isu yang memang kontemporer gitu, kayak misalnya isu-isu baru itu RUU PKS misalnya, penghapusan kekerasan seksual. Itu kan penting banget ya, gimana pandangan ke-NW-an terhadap isu-isu itu. Gimana pandangan kehimawatian NW dalam membahas isu-isu tersebut gitu kan. Selain kami mengharapkan efek kepada program-program teman-teman Himawati di cabang atau di tingkat manapun, kami juga mengharapkan yang lebih konkret dari itu adalah kesadaran teman-teman Himawati sih. Kesadaran teman-teman Himawati dalam isu ini. Jadi bukan hanya orang-orang di luar sana yang paham tentang isu ini, tapi kita juga paham mengenai isu-isu keperempuanan gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu kan dulu kalau kita lihat pemikiran ininya, keperempuanannya, kita bisa lihat salah satu bentuk konkretnya adalah dengan terbentuknya madrasah NBDI kan. Nah, itu adalah bentuk konkret dari perhatian Al-Maghfurullah tentang pendidikan perempuan. Nah, tapi kami mengharapkannya lebih dari itu. Kalau dulu misalnya Al-Maghfurullah membangun NBDI demi pendidikan perempuan, nah sekarang kita mengharapkan itu di segi atau di bidang atau di sisi yang lebih luas lagi selain pendidikan. Misalnya di dalam tema-tema keagamaan, kemudian dalam pemerintahan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kami mengharapkan itu. Mungkin itu adalah pengantar singkat dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih juga kepada
kedua pemateri yang telah menyempatkan diri hadir. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga juga setelah kita mengikuti webinar ini kita lebih semangat lagi dalam menggaungkan lebih meluaskan gaung dari Nahdlatul Wathon atau lebih khususnya Himawati Nahdlatul Wathon dengan lebih aktif dan lebih masif. Ya, mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Badrul Jihad atas sambutannya. Ya, teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita diskusi tentang peran Himawati dalam menengahkan isu kesetaraan gender. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu bahwa masalah kesetaraan gender, isu kesetaraan gender ini adalah isu yang dari dulu sekali dibahas oleh orang-orang. Sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu, kemudian gender, apa perbedaan gender, apa perbedaan feminisme, dan apa saja bentuk pemberdayaan perempuan di Himawati Nahdlatul Wathon. Langsung saja kita ke pemateri pertama kita, Kak Habiratun Konsoleha. Beliau adalah CEO Himawati PC Himmah NW Mataram. 15 menit ke depan kami persilahkan. Ada suara saya? Ada, Kak? Ada suara. Ya. Ada. Kayak gini bisa ya dengar? Bisa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, sebelumnya terima kasih telah memberikan kami dari Kehimawatian Nahdlatul Wathon Cabang Kota Mataram untuk sama-sama berdiskusi ya bersama teman-teman Syekh Zainuddin Institute pada sore hari ini. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Direktur Syekh Zainuddin Institute ya, Ganda Badrul Jihad. Kemudian rekan-rekan yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melakukan diskusi. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju indahnya Islam. Baiklah teman-teman, berbicara terkait tema diskusi atau webinar dari Syekh Zainuddin Institute mengenai peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender ya. Jadi sebelum kita mengetahui isinya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita mau dari judul ini gitu. Nah, jadi dari judul ini yang kita inginkan adalah suatu solusi dari timbulnya permasalahan terkait kesetaraan gender dewasa ini ya, atau saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke isinya, perlu kita sama-sama menyamakan persepsi terkait gender itu sendiri. Mungkin pada diskusi sebelumnya teman-teman juga sudah menerima materi ini ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang sedikit. Nah, jadi gender ini sebenarnya banyak yang disalah persepsikan oleh masyarakat ya. Karena mengapa? Karena gender ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu genus yang artinya tipe atau jenis. Ya, yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai jenis kelamin, sehingga banyak masyarakat kita tidak salah sebenarnya, benar gender itu adalah jenis kelamin. Namun dalam dalam mendefinisikan kesetaraan gender itu sendiri, di sini lebih kepada peran atau tanggung jawab, fungsi, hak ataupun perilaku pada diri seseorang. Nah, baik itu laki-laki ataupun perempuan akibat bentuk budaya, lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.
Nah, jadi kesetaraan gender itu sendiri lebih merujuk kepada yang saya sebutkan tadi ya. Dan kemudian gender ini juga dalam agama kita itu tidak disalahkan. Karena dalam Al-Quran, seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, yang dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita sebagai umat manusia, baik itu dulu, kini, dan yang akan datang. Karena seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran tersebut, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan sebagainya. Jadi ada yang sedikit yang saya kutip dari Al-Quran, mungkin bisa dikoreksi ya kalau salah. Nah, jadi di sini di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Nah, jadi dari arti dari ayat tersebut, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dari segi biologisnya. Itu dari pandangan Al-Quran ya yang bisa kita lihat. Kemudian itu sedikit pengantar terkait gender. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada tema kita pada sore hari ini, peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender ya. Nah, jadi sebelum kita sebelum kita mencarikan suatu solusi dari isu ini, pasti kita kaji dulu apa itu permasalahannya. Apa sih sebenarnya permasalahan dari kesetaraan gender ini, sehingga kita perlu menjadi penengah dari isu ini. Nah, jadi di sini ada beberapa yang saya kutip dari berbagai sumber ya. Ada beberapa hal yang terjadi akibat kesenjangan dari gender ini di berbagai sektor. Misalnya yang pertama, seperti dalam bidang pendidikan. Ya, banyak kita lihat ya, tidak dapat dipungkiri, ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, baik itu di desa, di kota, sama saja ya. Tapi mungkin yang di kota mungkin lebih sedikit sekarang. Tapi yang di desa ini banyak permasalahan pendidikan, di mana pendidikan bagi perempuan itu, katanya tidak perlu, karena ujung-ujungnya mereka hanya akan menjadi seorang istri, di mana mereka hanya akan bekerja di dalam rumah atau di lingkungan tempat hidupnya. Gitu. Nah, jadi banyak saya lihat fenomena yang terjadi seperti ini di lingkungan masyarakat atau di dalam sebuah keluarga ya. Misalnya sekarang ada 2 orang anak, di mana ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang banyak saya temukan bahwa ketika ketika orang tua menyuruh anaknya untuk melanjutkan pendidikan, mereka lebih memilih atau lebih menyisihkan rezeki mereka untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang laki-laki dibandingkan perempuan. Ini banyak fenomena saya temukan di desa saya sendiri pun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dari segi sosial. Nah, dari segi sosial juga banyak terjadi ya, masyarakat yang berpandangan bahwa perempuan itu nggak usah ini, karena ujung-ujungnya mereka pasti akan berumah tangga, hanya akan mengurus keluarga, mengurus anaknya. Nah, yang kemudian juga kesenjangan gender di pasar kerja. Nah, banyak mungkin kita lihat ya di berbagai tempat kerja, di berbagai bidang profesi yang dimana perempuan itu tidak bisa di bidang ini. Yang cocok di sini tuh hanya laki-laki. Yang bisa di sini tuh hanya laki-laki. Jadi teman-teman yang perempuan itu di bawahnya saja. Gitu. Nah, jadi banyak kita lihat juga hal-hal seperti ini terjadi di di pasar kerja. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya banyak terjadi kekerasan fisik ya. Dari data yang saya kutip di survei tahun 2013, 25% perempuan itu mengalami kekerasan fisik dari suaminya gitu. Nah, jadi hal seperti ini juga harus kita carikan solusi,
sebenarnya kita itu bukan bahan kekerasan yang harus menerima kekerasan fisik walaupun itu dari suami kita sendiri. Nah, kemudian dalam segi hak kepemilikan pun. Nah, jadi banyak juga saya lihat ya di desa-desa yang masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu mendapatkan warisan gitu. Tapi pada dasarnya baik itu laki-laki maupun perempuan itu berhak memiliki memiliki warisan dari keluarganya. Bahkan banyak saya lihat di desa-desa itu seandainya satu keluarga ini hanya memiliki anak perempuan saja, dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka nanti harta keturunannya itu akan turun ke saudaranya, bukan ke anaknya. Ada fenomena seperti itu ya. Sehingga ini juga saya bahas dalam diskusi kita pada sore hari ini. Nah, setelah kita tahu beberapa permasalahannya itu, barulah kita berlari ke bagaimana solusinya supaya kesetaraan gender ini dapat kita rasakan gitu kan ya. Nah, bagaimana sih peran Himawati dalam isu ini? Nah, sebelumnya pemerintah pun sudah ada sudah mengambil tindakan ya berupa adanya pengarus utamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Nah, jadinya kegiatan ini itu ditujukan untuk memastikan adanya keadilan dalam semua lini masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan lain-lain dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, bagaimana peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender ini. Nah, di sini yang pertama itu kita ya sebagai pemuda-pemudi yang berpendidikan, maka kita punya peran yang penting tentunya. Kita harus ambil andil tentunya dalam isu-isu yang sangat sensitif dengan kita sendiri ya. Jadi gender ini sebenarnya gender ini bukan hanya untuk perempuan baik, tapi ini juga sangat penting untuk diketahui oleh laki-laki gitu. Nah, jadinya sebagai pemuda-pemudi yang berpendidikan, kita ini terikat oleh Tridharma perguruan tinggi. Anyone can mention maybe siapa yang bisa menyebutkan Tridharma perguruan tinggi apa aja mungkin dari teman-teman. Kan kita itu kan semuanya kuliah ya, namanya juga forum Himawati gitu. Jadi pasti semuanya mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Mungkin ada yang tahu Tridharma perguruan tinggi itu apa aja sih? Gitu. Ayo teman-teman yang tahu Tridharma pendidikan. Tridharma perguruan tinggi ya. Oh iya, jadi Tridharma perguruan tinggi. Ada yang kuliah di Universitas Hamzahmadi yang di mana itu pasti ada udah dibahas pada saat kita masuk Tridharma perguruan tinggi itu apa aja sih? Kalau kita nggak tahu ya keterlaluan juga sih, kan kita mahasiswa gitu ya. Atau kita lanjut aja ya. Apa? Tridharma. 1. Pendidikan dan penelitian. 2. Pengabdian terakhir ya. Lupa juga saya. Mungkin ada yang bisa bantu teman-teman. 1. Pendidikan dan pengajaran. 2. Penelitian dan pengembangan. 3. Pengabdian kepada masyarakat. Wah. Ya hebat, melihat di Google ya. Ya jadi sebenarnya ya suatu hal ini adalah hal yang mendasar ya pada diri kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita ketahui tanpa kita ditanya mungkin kapanpun itu. Nah, jadi Tridharma perguruan tinggi ini ada pendidikan, penelitian dan pengabdian ya. Nah, jadi di sini kita bisa terapkan bagaimana mempraktikkan kesetaraan gender dalam profesi yang kita tekuni dan juga memberikan dengan cara mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang pertama mungkin dari segi pendidikan. Pada saat kita mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa,
kita bisa mengkaji isu-isu yang sedang beredar. Kita bisa mengkaji dari literatur-literatur sebelumnya. Nah, setelah kita mengenyam pendidikan itu, apa kemudian? Yaitu penelitian. Setelah kita adanya kajian-kajian, kita lakukanlah penelitian pada masyarakat langsung. Apakah fenomena ini emang benar terjadi, emang benar adanya? Jangan kita hanya berjalan berdasarkan asumsi tanpa adanya bukti yang pasti gitu. Nah, setelah kita melakukan penelitian, barulah kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga Tridharma perguruan tinggi itu bisa kita cakup semuanya. Nah, setelah kita teliti, setelah kita kaji, lalu kita teliti, nah lalu kita aplikasikanlah ke masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan memberikan edukasi yang tepat, dengan kita berperan aktif di tingkat masyarakat kita sendiri ketika sudah kembali ke rumah masing-masing, sehingga ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai Himawati juga harus jangan malu untuk menyampaikan suatu aspirasi atau berpendapat, karena sudah kita sama-sama pelajari ya dari SD mungkin pasal 28 itu. Jadi di mana itu membahas tentang hak asasi manusia, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi jangan kita malu kalau ada diskusi seperti ini, kalau ada forum-forum di mana, jangan kita malu untuk menyampaikan pendapat kita, karena itu nanti akan menjadi suatu pertimbangan. Jangan hanya biarkan kaum laki-laki itu menyampaikan pendapat, kita juga harus bisa. Kita bisa sebenarnya, tapi mungkin banyakkan malu. Kemudian yang tiga, kita itu harus responsif dengan isu-isu, terutama kesetaraan gender ini. Responsif itu kayak gimana sih teman-teman? Mungkin ada yang mau menyampaikan supaya bukan saya aja gitu yang bicara, kita bisa supaya tidak monoton lah. Hadir. Ya. Responsif artinya aktif terhadap isu-isu terbaru, mungkin pengkajian terhadap yang lagi viral. Ya, jadi ya terima kasih Pak Direktur. Responsif dengan isu-isu ya. Mungkin kita sebagai kaum milenial bisa dibilang seperti itu ya, karena saya kelahiran tahun 99 gitu. Jadi sebagai responsif itu mungkin gimana ya definisikannya supaya cepat. Responsif itu adalah peka ya. Kita itu harus peka gitu, bukan hanya peka terhadap pasangan kita, tapi kita itu juga harus peka terhadap isu-isu yang sedang beredar, apalagi tentang perempuan, apalagi tentang kesetaraan gender. Kemudian yang terakhir, ini ya dari saya, yang terakhir yaitu berusaha mendapatkan kesempatan yang sama. Misalnya kita dalam suatu keluarga ini, di mana mungkin orang tua kita lebih mengedepankan saudara kita yang laki-laki untuk berpendidikan atau hal-hal lainnya. Kita juga harus berusaha mendapatkan kesempatan yang sama, karena kita juga kita juga berhak mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya sedikit dari Himawati Kota Mataram. Jadi benar juga seperti yang disampaikan oleh direktur tadi terkait betapa besarnya peran Bapak Maulana Syekh dalam mengedepankan kaum perempuan ini. Ya, seperti telah berdirinya Nahdlatul Banat lembaga pendidikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang beliau dirikan. Mungkin ada teman-teman di sini ya yang dari Mu'allimat pada tanggal 21 pendirian Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah ini didirikan karena pada saat itu, jadi latar belakang pendiriannya itu karena pada saat itu kondisi kaum perempuan yang sangat memprihatinkan, terjadinya kerusakan moral akibat kekejaman penjajah, banyak terjadi pemerkosaan di mana-mana, sehingga itu berdampak terhadap masyarakat ya, terhadap masyarakat. Nah, yang kemudian yang kedua, banyaknya kaum perempuan yang kehilangan moral sebab kebodohan dan keterbelakangan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun agama, sehingga
inilah latar belakang Bapak Maulana Syekh, sedikit yang saya kutip, mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Jadi beliau itu tidak mau hanya mengedukasi kaum laki-laki dengan mendirikan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon. Kemudian beberapa tahun sebelumnya beliau mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah untuk edukasi kaum perempuan, karena baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama ada terjadinya seperti tadi kesenjangan-kesenjangan terkait gender. Nah, dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, kemudian Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, lahirlah organisasi masyarakat Nahdlatul Wathon pada tanggal 1 Maret 1953. Mungkin udah kelewatan ya, moderator. Nggak Mungkin apa-apa, Kak. ya sekitar ya mungkin hanya itu dari saya. Mungkin kita lebih banyak Berdiskusi. ngobrol ngobrol karena kita banyak otak di sini, otomatis banyak pendapat, banyak pemikiran-pemikiran baru. Dari saya, teman-teman. Mungkin pemateri pertama sudah datang. Pemateri pertama kita sebenarnya Kak ini belum bergabung karena mungkin masih ada kesalahan teknis ya dari pihak beliau. Sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan aja kalau begitu, biar kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi ya sebelumnya ya Indah moderator. Jadi di sini bukan hanya saya yang wajib menjawab pertanyaan, teman-teman yang ada pengetahuannya lebih itu juga boleh. Jadi semuanya boleh berpendapat. Nah, teman-teman yang ikut diskusi pada sore hari ini bisa bertanya, mungkin pertanyaan teman-teman bisa teman-teman tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyampaikannya secara langsung bisa, karena ini bentuknya kita diskusi. Oke, langsung saja untuk sambil menunggu menunggu pemateri kita yang selanjutnya, kita tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Teman-teman juga bisa bertanya ya di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan. Apakah sama antara kesetaraan gender dengan feminisme? Kemudian kesetaraan gender itu adalah kesetaraan gender itu bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kan, tetapi juga dapat bermakna sebagai persamaan peranan. Nah, menurut kakak nih, peranan seperti apa sih yang harus sama begitu antara laki-laki dan perempuan? Dan yang terakhir, bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan di Himawati NW Mataram? Mungkin itu saja dulu. Dipersilahkan, Kak. Ini dari moderator ya. Jadi yang pertama terkait apakah sama kesetaraan gender dengan feminisme. Nah, jadi bentar dulu ponakan saya. Nah, jadi dari beberapa sumber mungkin yang udah saya baca-baca, ada yang bilang bahwa kesetaraan gender ini beda dengan feminisme. Ada juga yang bilang sebenarnya sama aja, feminisme itu tujuannya juga untuk memberdayakan perempuan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dari saya sendiri, kesetaraan gender dengan feminisme itu sebenarnya sama-sama ingin menjunjung tinggi kesetaraan bagi kaum perempuan.
Nah, jadinya di sini bagaimana kita mengolah persepsi pemikiran kita, apakah kita banyak yang bilang juga dalam feminisme itu banyak yang lebih menginginkan dirinya itu lebih ingin selalu sama dengan laki-laki, ingin lebih tinggi dari laki-laki. Tapi di sini bagaimana cara kita membawa diri kita saja sebenarnya, bagaimana persepsi kita untuk mempositifkan keduanya untuk dalam di mana tujuannya itu sebenarnya sama untuk mengangkat mengangkat derajat seorang wanita supaya dia tidak selalu tertindas oleh kaum laki-laki ini. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi ya? Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua, kesetaraan gender bukan berarti persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kan, tetapi juga persamaan antara persamaan peranan gitu. Nah, menurut kakak nih, peranan seperti apa sih yang harus sama gitu antara laki-laki dengan perempuan? Mungkin dari segi infrastruktur, keterlibatan di struktur kemudian di kantor mungkin atau juga di pendidikan, persamaan seperti apa kan? Ya, jadi benar ya tadi ya. Jadi kesetaraan gender ini persamaan peran laki-laki di mana saja sih sebenarnya. Jadi kesetaraan gender ini lebih ke dalam bidang sosial, kemudian ekonomi. Maksudnya sama-sama bisa mengenyam, sama-sama bisa mencari suatu rezeki. Gitu. Kemudian dalam bidang pendidikan apalagi, dalam bidang politik juga bisa. Contohnya seperti yang kita lihat ya, dalam bidang politik. Jadi ketua DPRD Nusa Tenggara Barat pun adalah seorang perempuan. Jadi itu dalam ini yang bidang-bidang yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang terakhir terkait apa tadi? Terkait Himawati Kota Mataram. Ya, bagaimana bentuk pemberdayaan wanitanya, misal mungkin ada pemberdayaan perempuannya. Kota Mataram. Ya, di Himawati. Jadi jadi kami di Himawati Kota Mataram itu lebih ke yang lebih khusus ke kesetaraan gender ini sih. Kita itu bentar. Nah, jadi kita itu melakukan, jadi ada suatu kegiatan ya, di mana ketika ada suatu permasalahan itu, kita akan melakukan kajian. Nah, setelah kita melakukan kajian itu, kita kemudian akan kirim ke lembaga terkait. Misalnya ada kekerasan terkait perempuan, maka kita melakukan kajian dengan komisariat-komisariat yang ada di bawah pimpinan cabang Kota Mataram. Setelah itu, kajian-kajian yang kita kumpulkan itu kemudian kita bawa untuk kirim ke dinas terkait, misalnya dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi tergantung isu yang sedang beredar. Itu yang lebih ke pemberdayaan perempuannya. Keren sekali ya jawaban dari kakak kita ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya sebelum kita ke pemateri kita selanjutnya, tapi sepertinya pemateri kita belum ikut bergabung karena masih ada kendala mungkin ya. Atau kita ini diskusi lagi Kak. Ada beberapa nih pertanyaan atau sering kita dengar begitu ya di kehidupan kita sehari-hari, misal perihal mengangkat galon lah gitu. Ketika kita meminta bantuan ke laki-laki, ada celetukan bilang, bukankah kalian selalu menuntut masalah kesetaraan gender? Kenapa perihal angkat galon selalu minta laki-laki? Nah begitu. Bagaimana itu Kak? Ini seperti kayak apa ya? Sebuah lelucon, lucu-lucuan, tapi menyindir lah begitu. Bagaimana itu Kak? Kalau dari saya sendiri ya, karena saya ini kalau di kos dulu biasa saya angkat galon sendiri tuh. Nah jadi kalau laki-laki bilang kayak gitu mungkin ya nggak apa-apa kalau menurut saya kan ya. Karena gini, galon itu nggak terlalu berat teman-teman. Galon itu nggak terlalu berat, tetapi kadang mungkin
sifat kita yang ingin diperhatikan, kita yang ingin dimanja, itu yang membuat kita meminta tolong. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya seorang laki-laki ketika bilang seperti itu. Tapi dalam konteks ini ya, jangan nanti kalau dalam konteks yang lain. Sebenarnya iya nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kita bisa mengangkat galon itu sendiri tanpa minta bantuan. Akan tetapi ingat juga apa namanya? Kalau kita bisa membantu ini bagi teman-teman yang laki-laki ya, kenapa tidak? Gitu. Kenapa harus mengatakan sesuatu? Seperti itu sih dari saya. Artinya kesetaraan gender ini masih ini ya, apa ya, antara emang kita perempuan yang belum sadar arti kesetaraan gender atau emang kesetaraan gender ini terbatas, Kak? Apakah kesetaraan gender yang dimaksud itu hanya sebatas ingin kita terlibat misal dalam hal politik atau semacamnya, padahal masalah kesetaraan gender ini kan kalau kita lihat dari yang lebih apa namanya, yang lebih sederhana saja, perihal angkat galon itu kan kayak celetukan orang-orang, apa sih kalian meminta kesetaraan gender begitu, tetapi perihal masalah angkat beban, angkat kayak gini-gini, kenapa selalu minta laki-laki? Artinya apakah emang kesetaraan gender itu punya batasan, yang maksud peranan masalah kesetaraan gender itu punya apa namanya, yang ini, yang khusus banget gitu kita meminta untuk kesetaraan gendernya, atau emang melibatkan semua gitu? Ya jadi ya apalagi tadi? Ya seperti itu. Jadi kalau terkait itu ya, kesetaraan gender ini sudah ada seperti yang saya tadi bilang kan, meliputi bidang sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi kan ya. Nah jadi sebenarnya permasalahan angkat galon itu kesetaraan gender nggak sih? Jadi itu sebenarnya gimana ya kita bilangnya? Maksudnya lebih ke ini galon. Ya. Ya gimana? Maksudnya lebih ke kadang orang mempersalahkan masalah kesetaraan gender itu, ada beberapa orang yang memang mempersalahkan masalah kesetaraan gender itu, yang memang harus secara fisik dia juga harus bisa bisa melakukan semuanya seperti laki-laki gitu. Mungkin lebih ke feminis. Enggak, artinya sampai mana sih? Ya, jadi apakah mungkin kalau terkait itu ya, terkait itu mungkin lebih ke gimana ya? Jadi kesetaraan ini berbeda ya dengan kodrat, di mana laki-laki kodratnya seperti ini, perempuan itu ya seperti ini. Nah, di mana ada kalanya kita diciptakan berpasang-pasangan. Ada kita ingin kita saling membantu, di mana dia membantu kita membantu dia. Jadi perihal seperti ini tuh saya rasa bukan suatu permasalahan yang harus dikait-kaitkan dengan gender, gitu. Karena bukan hanya di Indonesia teman-teman ya, tapi di seluruh dunia pun terkait kesetaraan gender ini belum mencapai suatu titik final, atau belum mencapai suatu titik temu lah terkait kesetaraan gender ini. Maka bisa kita bilang ya, kalau bukan kita yang yang berperan aktif untuk kesetaraan gender ini, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Luar biasa sekali ya diskusi kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini. Dari teman-teman atau Ustaz Badrul Jihad melalui Zoom meeting ini. Dan juga teman-teman tumben ketemu saya tumben ketemu teman-teman. Betul. Saya boleh bertanya? Boleh. Jadi info ya, pemateri pertama kita sebenarnya dari tadi udah siap banget. Dari tadi udah install ulang Zoom, tapi tetap nggak bisa masuk. Jadi beliau titip salam ke kita semua. Mohon maaf banget katanya nggak bisa masuk, nggak bisa mengisi karena bukan kendali beliau katanya. Beliau udah siap banget sih, pengen ngisi tapi kebetulan nggak bisa. Jadi kita mau kulik-kulik nih Mbak Habiratun Konsolihah ini, karena
kita pengen insight-insight baru nih dari beliau. Beliau kan pasti banyak program lah, banyak baca buku lah dan lain-lain. Nah, mungkin kita lebih fokus pada peran Himawatinya ya dalam pengembangan isu gender ini. Kan di tiap kayak Fatayat di NU, terus yang lain-lain yang kemahasiswaan itu kan pasti ada sejenis kajian-kajian keperempuanan gitu kan. Ada banyak hal yang mereka kaji dan banyak hal juga yang mereka lahirkan lah. Nah, kita tuh pengen Himawati berbeda dari IPNW misalnya, kan sekarang kayak kurang cocok gitu untuk ngebahas misalnya gimana peran IPNW terhadap isu gender, misalnya kayak masih belum cocok gitu kan. Nah, tapi cocoknya di Himmah atau di Himawati karena kan mahasiswa itu konon katanya udah berpikir rasional, udah pinter lah ininya, sederhananya udah pinter lah gitu. Nah, sekarang dalam konteks Himawati nih, gimana sih sebenarnya, ini yang poin penting sih sebenarnya, gimana di dalam tubuh Himawati, di tiap cabang, di tiap komsat, di tiap PC juga dan lain-lain, cabang PC ya, sorry, pokoknya di tiap itulah isu-isu kesetaraan gender, kemudian feminisme dan RUU PKS ini gimana caranya biar masif dikaji gitu. Nah, karena kalau kita lihat dan bandingkan dengan ormas-ormas yang lain ya, NW ini kan masih kecil gaungnya kan, apalagi kalau dibandingin sama NU dan Muhammadiyah gitu kan. Iya. Nah, langkah pertama buat ini kira-kira apa ya, biar Himawati ini punya suara gitu dalam kalau dibandingin dengan ormas-ormas yang lain. Apakah kita kajian dulu atau gerak mulainya dari mana kira-kira menurut Mbak Habiratin Konsalihah ini, coba? Ya, jadi mungkin ini mirip dengan pertanyaan tadi dari moderator ya, terkait bagaimana sih Himawati Kota Mataram dalam menghadapi isu-isu seperti ini. Jadi kami di Kota Mataram, jadi saya bahasnya Kota Mataram aja ya, karena mungkin berbeda dengan teman-teman yang di Lombok Timur gitu. Nah, kami dari Kota Mataram, ya, jadi di sini kami ada kajian keperempuannya, kajian Himawati namanya gitu. Nah, sebenarnya berbeda-beda sih, setiap komisariat dan cabang bisa menamainya berbeda-beda, tetapi di sana khusus untuk kajian-kajian terkait perempuan. Nah, jadi kami di sini melakukan kajian-kajian seperti itu. Kemudian nanti apabila ada terjadi suatu permasalahan mungkin terkait perempuan, ada pelecehan seksual, ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, di sana kami melakukan kajian khusus yang kemudian nanti itu akan dibawa untuk hearing ke dinas-dinas terkait seperti yang saya bilang tadi, misalnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mungkin seperti itu, Ketua. Mungkin ini nyambung Kak ya sama pertanyaan teman-teman di komen. Bagaimana bentuk advokasi Himmah NW terhadap korban pelecehan seksual di kampus, semisal terkait isu pelecehan seksual terhadap mahasiswi di salah satu kampus ternama di Lombok beberapa tahun lalu. Nah, bagaimana itu Kak? Iya. Ya, nah jadi pada waktu itu ya, mungkin ya ini di kampusnya sendiri ya, di kampusnya sendiri di Universitas Mataram waktu itu. Nah, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Nah, jadi di sana pada waktu itu Himmah ini mengambil peran. Di sana kami ikut menggempurkan supaya bagaimana dosen ini mendapatkan hukuman yang sesuai lah dengan tindakannya itu. Nah, jadi dosen ini alhamdulillah sekarang udah berhenti ya di sana di fakultas. Jadi itu sih. Mungkin itu ya dari
saya terkait pertanyaan yang tadi. Oke. Itu Boleh tadi ya saya ini jawaban nggak? dari. Kenapa? Ya, Boleh bertanya lagi? Boleh. ya mungkin Boleh lagi ya, ke sharing aja teman-teman ya. Ya. Jadi di sini bukan saya aja yang menjawab gitu. Misalnya Benar, ini benar, yang benar. nanya, itu yang Iya. jawab. Karena kan kita ada pendapat yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Jadi jangan takut bersuara seperti yang saya bilang tadi. Ya, Nah, saya penasaran ini sih, menurut pikiran Mbak Habiratun Konsolihah ini, kan tadi saya nanya nih, gimana cara menggaungkan ini kan di tiap komsat atau di tiap PC atau dimanapun itu Himawati NW. Poin yang ingin saya tekankan sebetulnya adalah terkait kemasifan atau keaktifan Himawati NW itu sebenarnya. Sekali lagi kalau kita bandingkan ya dengan ormas-ormas lain, kita kan masih lumayan kecil gitu kan. Nah, untuk bisa besar Himawati ini dan gaungnya lebih luas, atau sederhananya gimana Himawati NW ini kira-kira kalau dalam hal kajian khususnya kesetaraan gender ini bisa menyaingi ormas-ormas yang lain atau mahasiswa-mahasiswa di dalam ormas yang lain. Langkahnya untuk bisa semaju itu kira-kira apa sih menurut Mbak Habiratun ini? Apakah cuma kajian-kajian biasa seperti tadi itu apa gimana sih? ya kalau dari saya sendiri, jadi mungkin kita lebih melakukan apa ya? Jadi bukan hanya di gimana cara kita besar itu, kita jangan hanya besar dalam ruang kita sendiri, kan begitu Ketua? Ya, nah jadi bagaimana caranya supaya kita bisa besar menggaungkan gimana sih peran Himawati ini dalam kesetaraan gender itu? Ya kita bisa melakukan diskusi dengan OKP lain gitu. Nah, jadi di sana akan banyak timbul pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari perempuan-perempuan itu, misalnya dari LMND, PNII, HMI, gitu. Nah, kita jangan hanya kita berbicara di dalam ruang kita sendiri. Coba kita melakukan diskusi dengan mereka. Bagaimana sih pandangan mereka? Nah, dari sana, dari kita sudah mulai mendekatkan diri dengan orang lain, maka kita akan dikenal. Oh, ternyata pemikirannya si ini bagus juga ya. Ternyata si ini juga bagus ya. Nah, di sini dari kita berani berbicara ke tempat yang lebih ramai, kita akan mulai dikenal. Mungkin itu ya, berantakan ya. Ya, ini menarik sih Bagaimana, poin. Ustaz? Menarik sih poin mengenai memperbanyak link ya ininya poinnya. Itu sih intinya. Jadi bukan hanya ngomong di rumah sendiri doang, tapi rumah orang lain juga kita mengutarakan ide. Berani di kandang gitu kan. Iya, karena emang fenomenanya yang terjadi seperti itu. Mungkin kita yang yang di lingkup Himawati lebih berani bicara di tempat kita sendiri lah gitu ya. Yeah. Kemudian ketika kita dipasangkan dengan orang lain, nah jadi kita itu tidak mampu sih sebenarnya, kayak terbata-bata gitu. Nah, jadi mungkin malah insecure. Jadi jangan insecure ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya harus di sinilah kita menempatkan confidence kita itu. Di sini kita menempatkan confidence kita itu, ya ini kan tujuan kita baik. Nah, ambillah langkah awal yang baik sehingga hasil akhirnya baik, sehingga goal yang kita inginkan itu ya kita dapat. I see. Bagaimana, Ustaz? Tapi link yang kita ini kan solusi ya, salah satu solusi untuk ngebesarin nama Himawati NW itu adalah dengan banyak link lah, banyak diskusi dengan ormas-ormas lain misalnya, kemahasiswaan lain. Nah, tapi kenyataannya ya, bahkan untuk PB sendiri atau pokoknya yang pusat, kebanyakan mereka kan diundang oleh ormas-ormas lain, bukan mereka yang ngundang.
Nah, bisa nggak kita ini ya memasifkan kita yang ngundang ormas-ormas gitu kemahasiswaan itu gitu, biar misalnya Himawati ngundang apa namanya yang apa kalau NU Fatayat ya, terus Muhammadiyah apa Ran? Oh iya Aisyah. Lagu Aisyah ini dia muslimat. Pokoknya yang inilah Muhammadiyah terus NU biar dimasifin ininya kajian-kajian kerjasamanya, karena kan dengan itu kita bisa dikenal oleh mereka dan kita juga gaungnya lebih besar gitu. Kita yang ngundang mereka, bukan mereka yang ngundang kita kayak biasanya gitu. Jarang juga kayak gitu ya. Ya itu sih memang di tahun-tahun sebelumnya mungkin ini apa namanya, ini jarang ya. Tetapi sekarang alhamdulillah di tahun-tahun ini banyak kita ini yang sering, yang baru-baru dilakukan lah di apa namanya, di PC Himah Inui Kota Mataram. Jadi itu kita itu lebih apa namanya, memperbanyak link dengan cara ya seperti yang tadi. Sebenarnya ya bukan kita aja yang mau diundang, kita undang mereka. Apa sih yang kita cari dari mereka itu? Ya kita ambil pemikiran-pemikiran mereka, kita belajar dari pemikiran-pemikiran mereka itu. Jadi bukan hanya kita yang mau jadi tamu, jadikan juga mereka tamu. Gitu. Sebenarnya itu ya udah ada sih diskusi-diskusi seperti itu juga dari Himah Inui Kota Mataram, di mana kita apa namanya, mengundang dari teman-teman tidak OKP gitu, organisasi kemahasiswaan dan pemuda. Jadi kalau kita hanya gini ya, kalau kita hanya mengundang teman-teman kita, senior dalam lingkup organisasi kita, contohnya teman-teman sekarang hanya mengundang apa namanya, rekan-rekan dari Syekh Zainuddin Institute, ya yang kita dapatkan itu apa? Ya pemikiran-pemikiran yang emang itu kan, jadi kalau kita satu organisasi itu otomatis pemikirannya itu turun-temurun. Itu adalah sebuah culture, kebudayaan yang memang dalam organisasi itu pasti ada. Nah, jadi pemikirannya itu ya seperti itu. Pemikirannya itu ya seperti emang sih tidak semua, tetapi kebanyakan yang saya temukan ya pemikirannya emang seperti itu saja. Ini dari senior si A nyambung ke senior si B. Jadi pemikiran yang saya temukan itu yang nyambung. Tidak ada suatu itu hal aja gitu ya. Tidak ada suatu hal yang berbeda yang kita dapatkan. Soalnya pemikiran kita dengan mereka itu kan berbeda, sehingga pada saat kita ketemu kita bisa apa namanya, menyatukan. Kita bisa bertukar dan menyatukan pemikiran-pemikiran kita itu. Jadi kenapa tidak? Apa salah? Tidak ada salahnya dan kenapa tidak? Bagaimana, dan Ustaz? seharusnya itu yang makin dimasifkan gitu ya, bukan cuma tahun-tahun ini, kemudian bukan cuma di Mataram, tapi juga di seluruh PC, di seluruh di seluruh PD juga. Kalau saya mungkin boleh saya bertanya ya terkait ini sih, terkait, jadi bukan biar sama-sama sharing lah. Ini terkait Syekh Zainuddin Institute ini kan saya baru tahu ya, mohon maaf teman-teman, saya baru tahu kemarin pada saat di-chat oleh saudari Tika gitu. Nah jadi ini kalau ingin saya nanya, Syekh Zainuddin Institute ini sebenarnya apa sih gitu? OKP kah atau UKM kah, HMPS atau apa? Ya. Jadi singkat aja ya, bahwa Syekh Zainuddin Institute ini sebetulnya pergerakan yang semi resmi lah, belum resmi karena belum didaftarin belum diresmikan di Indonesia lah. Nah, tapi gerakan ini sebetulnya pengen ngebangun anggota-anggotanya buat bisa mengkaji pemikiran-pemikiran kebangsaan maupun keislaman dari Al-Maghfurlah. Jadi tokoh sentral di sini tuh Al-Maghfurlah sih, bukan berafiliasi ke manapun. Nah, tokoh sentralnya adalah Al-Maghfurlah. Kalau kita lihat NU dan Muhammadiyah ya, mereka punya tokoh sentral sendiri kan.
di NU tuh misalnya selain pendirinya tentu saja ya, ada Gus Dur misalnya. Makanya ada komunitas Gus Durian misalnya. Nah, kita nggak punya itu. Kayak komunitas Gus Durian. Terus juga di Muhammadiyah misalnya Buya Syafi'i Ma'arif, ada Ma'arif Institute, ada Wahid Institute juga dan lain-lain. Nah, itu yang nggak kita punya di NW. Bahkan juga di NWDI. Nah, kedua ormas ini kan sama-sama tuh mereka butuh pengembangan kayak gitu. Nah, karena kegelisahan itu tadi, nah kami di orang-orang di Mesir ini kebetulan gelisah tentang itu, makanya pengen buat suatu komunitas yang emang ayo kita jangan berorientasi pada konflik, tapi berorientasi pada pemikiran pendiri dari NW itu, yaitu Al-Maghfurullah. Pemikiran-pemikirannya kan perlu dikembangkan tuh. Nah, makanya salah satu programnya juga adalah mengundang teman-teman ini, teman-teman dari NW, teman-teman dari NWDI juga, pengen ngebahas tema-tema yang menarik, dan tema-tema itu kan perlu dibahas dari perspektif NW kan. Teman-teman kita di Muhammadiyah, NU tuh ngebahas tema-tema keislaman, kebangsaan dari perspektif mereka. Nah, kita malah jarang melakukan itu. Kita pengennya kayak gitu sih. Nah, webinar ini adalah salah satu dari program-program itu. Ya, senang sekali ya dapat berbicara di depan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih juga Kak udah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Gimana Ustadz Badrul, masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih mengganjal masalah kesetaraan gender? Gimana Kak? Oh iya, satu lagi nih. Seandainya dari jawaban-jawaban saya tadi kurang memuaskan, ya saya bukan alat pemuas gitu. Nah, jadi itu adalah pemikiran-pemikiran, dan pemikiran otak kita itu terbatas, gitu kan ya. Kita ini perlu menambah referensi lagi, bukan hanya dari orang, bukan hanya dari teman-teman kita, tetapi dari macet. Gimana Kak tadi macet? Ya. Gimana tadi macet tadi? Oh ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang jawabannya mungkin belum terpenuhi dari pendapat saya pribadi, jadi saya kalau teman-teman mungkin merasa tidak puas, mohon maaf, saya bukan alat pemuas, dan kemudian silahkan tambah referensi lagi dengan cara membaca buku terkait tentang apa yang kita diskusikan. Jadi, jangan kita menunggu pemateri saja yang menyampaikan, coba kita mencari lebih dulu. Mantap. Yang saya lihat ya dari Mbak Habiratun ini adalah beliau tuh seorang yang progresif sebetulnya. Jadi NW ini kan kebanyakan tokoh-tokohnya tuh yang tradisional kan, yang sabina wa'ona kepada senior-senior, kemudian kalau isu-isu ada yang baru kayak feminisme dan lain-lain, kemudian kesetaraan gender dan lain-lain, kita biasanya menolak itu. Nah, tokoh-tokoh seperti Mbak Habiratun ini kan perlu kita perbanyak, karena dengan banyaknya orang-orang yang dengan pikiran terbuka, NW ini bakal lebih maju gitu secara intelektual kan, secara pemikiran. Karena kita terbuka dengan semua isu yang ada dan kita kaji itu. Ya, jadi gimana ya? Ini pengen saya juga mengenal teman-teman yang lain gitu, yang join di sini. Gitu. Yang join di sini perasaan kita bertiga aja gitu loh yang diskusi. Ini ada mungkin ada teman. Selamat bergabung Kak Muhammad Alpipudin ya, baru bergabung. Kemudian ada Kak Bay Eti Rosita Dewi, kemudian ada Kak Siti Atika. Mungkin tidak perlu bertanya ya, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya juga terkait materi tema yang diangkat pada sore hari ini. Betul.
wabarakatuh. Ya, pasti Bagaimana banyak lah teman-teman? ide-ide dari teman-teman ini yang sebenarnya diam Tersembunyi. tapi punya unek-unek yang Iya. banyak di kepalanya. Biasanya, ayo boleh Jadi, diungkapkan ya, gimana pandangan Jadi- tentang teman-teman tentang Iya, peran coba. Himawati dalam isu gender ini. Sambil Jadi- kita diskusi. Jadi Syekh Zainuddin Institute ini dari semua perguruan tinggi gitu ya? Atau Anggotanya maksudnya? Iya, anggotanya. Iya, semua ini sih, semua dari manapun lah. Pendirinya sendiri dari Mesir, direkturnya sendiri di Mesir, teman-teman yang lain sebagian di Mesir. Ada juga yang di Anjani, ada yang di Pancor, ada yang di Mataram. Banyak sih. Bahkan kita pengennya bukan cuma yang NW atau NWDI, tapi pengen dari luar juga, yaitu orang-orang yang emang sederhananya ngefans lah sama Al-Maghfurullah, atau inspirasinya itu Al-Maghfurullah, kayak Gus Dur dan lain-lain. Ayo guys. Sebenarnya itu harus sih Ketua. Sebenarnya itu harus sih. Jadi banyak juga di Himah NW Kota Mataram itu. Jadi gimana ya? Banyak banget pokoknya, banyak banget. Bukan dari abituren Nahdlatul Ulama itu sendiri. Mereka itu banyak dari teman-teman HMI juga gabung di sana Himah. Yeah. Pokoknya jadi dari berbagai ormas ada yang bergabung juga bersama kami, bahkan banyak banget. Nah, jadi mereka itu mungkin bukan abitur, tapi bisa dibilang mereka itu cinta Al-Maghfurullah, jadi mereka ikutlah Himah. Mungkin ini bisa dikembangkan lebih besar lagi. Iya. Bagus ini. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab itu sih, untuk meluaskan link kita masing-masing, untuk meluaskan gaung kita masing-masing. Bagaimana Ustaz, sudah atau teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Atau kita cukupkan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup. Ya Allah. Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Berarti mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga. Luar biasa ya pemateri kita hari ini, dan materi yang kita bahaskan juga menarik karena ada sesi diskusinya. Pemateri kita keren lah gitu ya, keren sekali gitu. Yang semula kita masih tidak terlalu paham dengan apa sih itu kesetaraan gender, akhirnya kita bisa paham, dan semoga saja setelah kita diskusi pada sore hari ini kita mulainya dari tadi ini jam 4 ya Kak ya. Jadi berhubung waktu juga, akhirnya sampai di sini diskusi kita. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa lebih peka terhadap isu apapun lah itu ya. Jangan hanya kesetaraan gender saja. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman, untuk mendapatkan informasi dan kajian menarik lainnya, tetap stay tune di channel Syekh Zainuddin Institute atau